semuanya, berjumpa lagi di Suara Rebohan, Suara Perubahan. Ya, dan malam ini seperti biasa Suara Rebohan kembali live dari Metro TV. Dan kita akan membicarakan salah satu impian semua orang nih, Dur. Impian apa tuh, Ya, Nona Maria? itu punya rumah sendiri. Kamu udah punya rumah sendiri kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak semuanya seberuntung kamu nih masalahnya. Betul, Melihat betul. saat ini memang masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Betul sekali, apalagi harga properti itu terus naik, tapi gaji kita naiknya kapan-kapan deh Itu bener naiknya banget gitu sih. kan. Dan makanya malam ini kita juga ditemani teman-teman Musyawarah Rebohan di studio untuk sama-sama mendengar jawaban tentang KPR. Kapan punya rumah? Itu pertanyaan yang penting ya, singkatannya jadinya kapan punya rumah Kapan nih. punya rumah, Nah, untuk KPR teman-teman juga yang ingin menyampaikan aspirasinya dan ikut dalam gerakan perubahan dapat join relawan Musyawarah Rebohan di daerah masing-masing melalui website rebohan.id atau hubungi nomor di bawah ini ya. Karena hasil diskusinya bisa kita bahas di Suara Rebohan untuk episode-episode berikutnya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai diskusi ini kita akan dengarkan terlebih dahulu ada curahan hati anak muda yang mau punya rumah tapi masih sulit di tayangan yang berikut ini. Kalau rumah sendiri belum ada, saat ini saya tinggal bersama orang tua. Belum, masih sama orang tua sini. Rumah atas nama aku udah ada, tapi itu aku juga bayarnya bareng sama orang tua. Mau coba ajuin KPR kan pasti ada bunga, terus bunga kadang juga fluktuatif tergantung situasi BI. Penghasilannya masih belum terlalu safe buat ngambil cicilan kayak gitu. Kalau misalkan sampai aku disuruh ambil rumah lagi gitu, aku akan berpikir ulang karena masih ada cicilan, masih ada tanggungan. Berani, karena udah pasti menggiurkan. Tapi baik lagi sih, sebelum kita ambil, kita tetap harus pelajari banyak aspek itu. Kalau misalkan ada memang yang masuk dengan budget, kita pasti akan coba sih. Saya sih berani coba ambil gitu. Karena kan rumah kan bisa dibilang salah satu aset dan investasi ke depan kan. Strategis, lokasinya nyaman, jadi banyak pertimbangan lah lokasi. Pasti jadi salah satu pertimbangan aku buat ambil rumah. Karena kan kebetulan kerjanya emang di daerah Jakarta. Posisi rumah yang strategis, dekat sama rumah sakit, dekat sama grocery store. Kalau bisa sih kita nggak jauh-jauh dari orang Jakarta sih. Dan untuk berdiskusi dengan kita pada malam hari ini sudah hadir di sini ada Pak Tom Lembong, co-captain dari Timnas Amin, dan Pak Zulfikar Amir, sosiolog perkotaan NTU Singapura. Selamat datang di Suara Rebohan, Bapak Zulfikar dan juga Pak Tom Lembong. Oh iya. Sebelum kesini ngeteh dulu ya, penting itu. Silahkan, selamat datang di studio Suara Rebohan. Pak Mari, Pak. Tom, Pak Zulfikar. Silakan, ada mejanya, boleh. Siap. Nah, Selamat Maria. datang, Sehat, terima Dur. kasih atas Sama-sama, waktunya. terima kasih. Terima kasih Ini sambil undangannya. menikmati teh Siap, ya, sebelum kita siap. masuk ke pembahasan lebih dalam, Mantap. kita akan lihat dulu pemirsa ada berapa jumlah keluarga yang belum memiliki rumah berikut ini. dan di sini bisa kita lihat ya. Ya. Belum muncul. Apakah Silakan sudah? ya, mungkin boleh dimunculkan datanya. Ya, sembari itu kita tanya aja dulu. Ini, Ini ini dia. kalau sudah Data keluar. backlog perumahan di Indonesia atau keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri di tahun 2021 itu mencapai 12,81 juta keluarga yang mayoritas tinggalnya di perkotaan. Baik, untuk berikutnya pemirsa kita juga punya informasi mengenai ternyata jumlah keluarga yang paling banyak belum memiliki rumah itu adalah jumlah keluarga, kepala keluarga yang 12,81 juta keluarga yang mayoritas tinggalnya di perkotaan. Betul. Nah, tapi paling banyak itu generasi milenial nih, Dul. Dan generasi X ya, sekitar Itu dia. 4,3 jutaan rumah tangga. Nah, ini kenapa ya bisa Iya. sebanyak itu angka-angkanya? Kira-kira baik dari Pak Tom maupun Pak Zulfikar, Zulfikar. ya. Kira-kira kenapa ya, maksudnya permasalahan perumahan ini selalu menjadi masalah dari tahun ke tahun ya? Iya ya, Maria ya? Maksudnya Betul. dari tahun ke tahun kayaknya tidak pernah. Belum pernah ada solusi yang benar-benar Betul. signifikan begitu ya untuk pembangunan. Mungkin silakan Pak Tom terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Maria, Mas Abdur.
Jadi ini memang sebuah urusan yang sangat besar, ya, yang terus terang saja dalam 5-10 tahun terakhir ini tidak cukup mendapat perhatian pemerintah. Ya. Selama ini fokusnya adalah di infrastruktur dan infrastruktur. Ya, tapi tidak ada fokus yang mencukupi ke soal perumahan masyarakat. Ya. Kalau tadi data yang Mbak Maria, Mas Sabtu tampilkan, itu menunjukkan backlog atau antrian ya, orang-orang yang menunggu untuk bisa punya rumah, bisa bangun rumah ya, dengan kredit. Ya. Itu 12,5 juta kepala keluarga. Kadang satu keluarga 4 orang, Ya. berarti kan yang terdampak itu 50 juta orang. Ya, kalau misalnya satu kepala keluarga 5 orang, ya yang terdampak itu 70 juta orang. Ya, jadi 60 juta orang. Jadi ini masalah besar. Pemerintah ngeklaim bahwa sedang membangun 1 juta hunian per Betul. tahun. Nah itu Ya. jalan tidak sih Pak? Saya punya data sedikit, ya, mungkin bisa ditampilkan. Silahkan. Jumlah atau total nilai KPR dan KPA, ya kredit untuk apartemen yang ada di negara ini, ya, itu menunjukkan jumlahnya. Ini ya Pak ya? Ya, ini. Ya, jadi total KPR dan KPA di Indonesia itu sekarang 674 triliun. Ya, tapi sekarang coba kita lihat pertumbuhannya. Dari 617 menjadi 674. Ya, jadi bertumbuh 60 triliun. 60 triliun, ya. Katakan rata-rata satu hunian itu 200 juta. Berarti kan 60 triliun dibagi 200 juta itu cuma 300.000 unit. Bahkan nggak sampai setengahnya dong ya berarti. Ya kan? Tidak sampai 1 juta tadi ya? Oh, jauh sekali dari Jauh, setengahnya klaim aja pemerintah nggak nyampe. membangun 1 juta unit per tahun. Karena kan yang membangun rumah dengan 100% tunai kan sedikit sekali. Oke. Udah pasti kalau beli rumah, bangun rumah pasti ambil kredit, ya kan? Pasti ambil KPR ya. Nah itu dari segi kredit. Apa masalahnya tidak bisa berjalan? Betul. Bahkan mendekati setengah saja tidak. Ya, jadi ini ada beberapa dimensi. Ya, satu dimensi besarnya tentunya perbankan dan sektor keuangan. Ya, nanti rekan saya, teman saya, Prof. Sulfikar bisa lebih menceritakan mengenai tata kotanya, ya, dan aspek tata ruang, ya kan, aspek perumahan secara sosial. Tapi mungkin saya coba terangkan dari segi keuangannya. Ya. Pada dasarnya perbankan kita tidak diberi insentif untuk giat memberikan KPR. Ya, jadi KPR itu bukan sebuah produk yang dibikin oleh pemerintah menjadi menarik buat perbankan. Ya, profitnya tidak begitu bagus. Mereka dinilai berisiko tinggi, ya kan, sehingga perbankan itu malas untuk mengkucurkan KPR. Ya, jadi kalau dibanding dengan misalkan cicil mobil, lebih cicil kendaraan, taruhlah gitu, Iya, lebih menguntungkan cicil kendaraan ya? betul. Oke. Jadi lebih gampang ambil kredit motor, ya kan, daripada ambil kredit rumah. Baik, itu jadi faktor utamanya dari perbankan sendiri. Perbankan dan sektor keuangan, ya, pasar modal. Di negara lain itu KPR sebuah produk yang diincar oleh perbankan, ya, karena sangat menguntungkan. Dan itu berkat kebijakan pemerintah, ya, yang mengaturnya sedemikian rupa sehingga perbankan punya insentif besar untuk selalu ngincer nasabah, selalu menawarkan KPR. Ayo ambil KPR, ayo ambil KPR. Berarti dengan kata lain bisa dibilang program KPR yang ada di Indonesia itu kebijakan utamanya itu tidak menarik. Ya, maksudnya tidak terlalu menjual sehingga perbankan bagi itu perbankan dan sektor keuangan. Ya, Bagi yang perbankan merasa tidak terlalu untung nih, kita jual yang produk lain aja yang Jadi sebenarnya untung. permasalahannya di kebijakan pemerintahnya sebenarnya. Nah, mungkin. Kalau menurut Pak Sulfikar bagaimana Pak? Kenapa masih banyak masyarakat yang sulit untuk mendapatkan hunian yang layak, maksudnya keluarga-keluarga baru dan segala macam yang tadi belum nyampe, bahkan 1 juta unit, baru 300.000 unit itu. Pandangannya Pak Sulfikar seperti apa? Apakah itu akan mengganggu perkembangan kota juga misalnya gitu Pak? Ini pertanyaan menarik ya. Sebenarnya kalau kita lihat kebijakan perumahan di beberapa negara itu sekarang sedang mengalami masalah. Ya, jadi ini masalah yang sebenarnya menggejala di mana-mana. Di mana terjadi semacam krisis perumahan, termasuk di negara-negara maju. Ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya memang yang namanya perumahan
itu mulai menjadi permasalahan publik ketika negara masuk mengintervensi. Dan itu dimulai di Eropa. Masih ingat filmnya Harry Potter? Ya, Ingat nggak Harry Potter? Tentu saja Harry ingat. Potter tinggal di rumahnya siapa? Rumah pamannya. Rumah pamannya. Rumah pamannya itu adalah contoh rumah public housing yang disubsidi oleh negara. Itu adalah model public housing pertama di dunia. Oke. Nah, ini yang kemudian dicontek di negara-negara lain, ya kan? Termasuk tentunya di Asia. Dan intervensi negara ke dalam sektor perumahan itu memberi efek yang sangat penting supaya supply itu terus memadai ketika kebutuhan dari masyarakat itu naik, ya kan? Tadi dijelaskan oleh Pak Tom, finansial adalah salah satu instrumen penting untuk menjaga supaya supply ini itu benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang Indonesia itu mengalami bonus demografi, ya, dan Anda berdua adalah bagian dari bonus demografi itu. Gitu. Kita nggak tahu dapat berapa bonus lagi nih nanti, ya kan? Dan kebutuhan akan perumahan itu akan terus naik gitu. Tapi kalau kita lihat Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki tingkat resiko krisis perumahan yang cukup tinggi di masa 5-10 tahun ke depan. Saat ini menurut World Population Review ada 3 juta orang yang tidak punya rumah, homeless. Di Indonesia? Di Indonesia, ya kan? Dan itu salah satu yang tertinggi. Tentunya yang lebih tinggi itu pada beberapa negara di mana? Di Afrika, ya. Baik. Tapi Indonesia itu mungkin peringkat 5 atau 6. Artinya ini adalah sebuah permasalahan yang pelan-pelan akan menggerogoti tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan karena itu kita harus membuat satu instrumen di mana supply dan demand ini bertemu dan kemudian setiap warga negara itu memiliki akses ke instrumen finansial untuk mendapatkan rumah secara mudah, relatif murah dan nyaman. Oke, jadi intervensi pemerintahnya itu yang harus diperbaiki ya, sepertinya ya. Seperti apa sebenarnya intervensi yang dibutuhkan karena ini kita bicara di masa dananya mendatang besar ya? sekali kalau beli rumah itu, makanya Itu harus ada dia. bantuan sih. Kayak tadi kamu bilang kan, gaji naiknya kapan-kapan, kita nggak tahu kapan gitu. Tapi harga rumah terus naik melambung tinggi. Kita akan bahas lebih lanjut ya, masih. Dan setelah yang satu ini tetap di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.